Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Magdalena Yuliani Tessa. Di video kali ini saya akan membahas tentang penganggaran dalam pendekatan common size. Yang pertama kita masuk dalam pengertian common size. Analisis common size adalah analisis yang disusun dengan menghitung tiap-tiap rekening dalam laporan laba rugi dan neraca menjadi proporsi dari total penjualan, yaitu untuk laporan laba rugi, dan atau dari total aktiva, yaitu untuk laporan neraca. Pendekatan ini melibatkan pembandingan proporsi setiap pos pengeluaran atau penerimaan dengan total anggaran. Dalam anggaran perusahaan, mereka dapat menggunakan pendekatan ini untuk menentukan persentase yang dialokasikan untuk gaji, biaya operasional, investasi, dan sebagainya. Tujuan dibuatnya anggaran pendekatan common size diantaranya yang pertama, mempermudah analisis laporan keuangan. Contohnya, dengan melihat presentase beban pokok penjualan terhadap total pendapatan, kita dapat dengan mudah menilai seberapa efisien perusahaan dalam mengelola biaya produksi. Yang kedua, mengidentifikasi tren dan pola. Contohnya, jika piutang tak tertagih terhadap total penjualan meningkat, ini dapat menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kesulitan dalam menagih pelanggannya. Yang berikut, meningkatkan pengambilan keputusan. Contohnya, jika presentase persediaan terhadap total aset tinggi, manajemen mungkin perlu mempertimbangkan untuk mengurangi tingkat persediaan untuk meningkatkan arus kas. Yang berikut membandingkan kinerja perusahaan. Contohnya, kita dapat membandingkan presentase beban pemasaran terhadap total pendapatan dua perusahaan retail untuk melihat mana yang lebih efisien dalam memasarkan produknya. Yang berikut, proses penganggaran dengan pendekatan common size melibatkan langkah-langkah. Yang pertama, identifikasi pos-pos pengeluaran atau penerimaan yang akan disusun dalam anggaran. Yang kedua, tentukan total anggaran yang tersedia. Yang ketiga, hitung proporsi setiap pos anggaran sebagai presentase dari total anggaran. Yang berikut, sesuaikan alokasi anggaran berdasarkan prioritas perusahaan. Yang berikut kita masuk dalam contoh kasus. Sebuah perusahaan manufaktur ingin menyusun rencana anggaran untuk tahun berikutnya. Contoh langkah-langkah yang mereka bisa ambil yaitu yang pertama, identifikasi tujuan. Identifikasi tujuan ini, perusahaan ingin meningkatkan produksi sebesar 25% dan memperluas pasar mereka. Yang kedua, perkiraan pendapatan. Mereka memperkirakan pendapatan penjualan produk mereka berdasarkan peningkatan produksi dan penetapan harga yang kompetitif. Yang berikut perkiraan pengeluaran tetap. Mereka memiliki pengeluaran tetap berupa gaji, biaya sewa, dan pembayaran utilitas. Yang berikut perkiraan pengeluaran variabel. Mereka memperkirakan biaya bahan baku, distribusi, dan pemasaran untuk peningkatan produksi dan pemasaran. Yang berikut, prioritaskan pengeluaran. Perusahaan memprioritaskan investasi dalam teknologi produksi yang lebih efisien untuk mencapai tujuan mereka. Yang berikut, rencanakan anggaran. Mereka menetapkan alokasi anggaran untuk setiap departemen, dan yang terakhir, pantau dan evaluasi. Setiap bulan, perusahaan memantau anggaran mereka dan melakukan evaluasi. Dalam contoh ini, perusahaan menggunakan rencana anggaran untuk mengupayakan tujuan perusahaan dengan mengelola pendekatan dan pengeluaran secara efektif. Yang berikut contoh soal. PT Wijaya Group adalah perusahaan retail yang ingin menyusun anggaran untuk biaya operasional mereka untuk tahun berikutnya. Mereka memiliki laporan laba rugi tahun lalu dengan rincian. Yang pertama, pendapatan penjualan sebesar 1 juta, yang kedua biaya bahan baku sebesar 450.000, yang ketiga biaya tenaga kerja sebesar 200.000, yang keempat biaya sewa toko sebesar 150.000, dan keuntungan bersih yang mereka dapat yaitu 400.000. PT Wijaya ingin menyusun anggaran biaya operasional dengan menggunakan pendekatan common size. Untuk itu, langkah pertama yang mereka ambil yaitu menentukan total pendapatan penjualan dan total biaya operasional dari laporan laba rugi. Di sini total penjualan sebesar 1 juta, total biaya
operasional dengan rincian biaya bahan baku sebesar 450.000, biaya tenaga kerja sebesar 200.000, biaya sewa toko sebesar 150.000, biaya utilitas sebesar 50.000, dan biaya promosi dan pemasaran sebesar 20.000. Jadi total biaya operasional yang mereka anggarkan yaitu sebesar 870.000. Yang berikut langkah kedua yang akan mereka ambil yaitu menghitung presentase setiap biaya operasional terhadap total pendapatan penjualan dan total biaya operasional. Presentase biaya bahan baku yaitu 450.000 per 1 juta dikali 100% ialah 45%. Yang kedua, presentase biaya tenaga kerja 200.000 per 1 juta dikali 100% ialah 20%. Yang ketiga, presentase biaya sewa toko 150.000 per 1 juta dikali 100% ialah 15%. Dan yang berikut presentasi biaya utilitas sebesar 50.000 per 1 juta dikali 100% ialah 5%. Presentase biaya promosi dan pemasaran 20.000 per 1 juta dikali 100% ialah 2%. Yang berikut langkah ketiga yang akan mereka ambil adalah menggunakan presentase yang dihitung untuk menyusun anggaran biaya operasional untuk tahun berikutnya. Berdasarkan total pendapatan penjualan yang diharapkan, misalnya jika PT Wijaya Group memperkirakan pendapatan penjualan untuk tahun berikutnya menjadi 1.500.000, maka anggaran biaya operasionalnya sebagai berikut. Yang pertama, biaya bahan baku 45% dari 1.500.000 ialah 675.000, biaya tenaga kerja 20% dari 1.500.000 ialah 300.000, biaya sewa toko 15% dari 1.500.000 yaitu 225.000, biaya utilitas 5% dari 1.500.000 ialah 75.000, dan biaya promosi dan pemasaran 2% dari 1.500.000 ialah 30.000. Dengan demikian, PT Wijaya Group memiliki anggaran biaya operasional berdasarkan pendekatan common size untuk tahun berikutnya. Ini memungkinkan mereka mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien. Demikian presentasi dari saya. Atas perhatian, kawan-kawan diucapkan terima kasih.